panjatkan kepada Allah SWT, salat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah secara umum kita sudah melaksanakan amanah dari para mudai, dan alhamdulillah itu sudah menunjukkan peningkatan baik dari hewan kurban atas sapi, kemudian juga kambing juga meningkat ya. Secara umum ini kami ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah ada para mudai, yaitu 7 kali 16 ya. Jadi para mudai, kemudian mudai kambing ada sekitar 7 orang dan 1 akikoh. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada Pak Lukman ya, secara intensif dan mengawal jalannya para mudai sehingga perolehan dari hewan kurban kita meningkat ya. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Haji Rudi Handoyo atas kaos, atas seragam yang sudah kita gunakan bersama pada saat pelaksanaan kurban. Kemudian yang keempat, segenap panitia kurban 1445 Hijriah atas keikhlasannya dan kecermatannya dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang paling akhir, undangan terhadap muspika desa maupun kecamatan, alhamdulillah mereka semuanya pada hadir. Jadi itu adalah prestasi yang perlu kita catat untuk tahun ini. Jadi baik dari Pak Kepala Desa maupun Pak Camat, Pak dan Ramel dan Pak Kapolres itu datang untuk menyaksikan keberadaan dari panitia Idul Kurban 1445 Hijriah di Masjid Al-Amin ini. Semoga jerih payah kita dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang bisa mengantarkan kita ke hadirat Allah SWT. Kemudian namun ada beberapa catatan terkait dengan jumlah penerima kurban ini terbatas ya, karena ada beberapa rencana dari timbangan yang mana itu kita ingin meningkatkan menjadi 0,8, tapi di dalam pelaksanaan ini banyak yang terjadi kelebihan ya, 1,2, ada yang 1,3, bahkan ada yang 1,5, sehingga jumlah penerima kurban ini terbatas. Sehingga di situ ada yang biasanya dapat ya di warga Kalisat ya, binaannya Pak Haji Koko ini nggak bisa mendapatkan. Kemudian Silosanen binaannya dari Pak Haji Musawi almarhum ini juga tidak kebagian. Kemudian RW 28 ya, Pak lingkungan dari Pak Heru Kusnadi juga tidak bisa mendapatkan yang biasanya mereka mendapat. Kemudian ada RT 4 ya, bahkan kemarin itu sempat telepon, Pak ini untuk semua warga ini sebetulnya kurang 6 ya. Kemudian Pak Anton sebagai ketua RT berbesar hati ya, itu merelakan daging yang 5 jatahnya dia dialihkan ke warganya. Selaku bendahara, saya menyampaikan laporan keuangan kurban 1445 tahun 2024. Yang pertama yaitu penerimaan iuran atau urunan kurban 7 kali 2.750 kali 16 sapi itu sebesar 308 juta rupiah. Beli sapi 16 ekor, yaitu satu seharga 18.200, satu seharga 18.200.000, yang satu seharga 18 juta, yang 9 ekor seharga 17 juta, yang 17,5 ada 5 ekor, sehingga total pengeluaran
Rp276.700.000. Biaya operasional saya global semua, jadi dari kita persiapan sewa terop, terus membuat kandang, jadi konsumsi yang membuat kandang, konsumsi yang ngarit, terus kita bayar yang ngarit, kita bayar yang buat kandang, yang meratakan tanah dan lain-lain. Semua biaya operasional sebesar Rp20.244.000. Ditambah konsumsi pada malam hari ini sebesar Rp800.000, sehingga totalnya Rp297.744.000. Yang kita terima Rp308.308 dikurangi Rp297.744.000, sehingga masih ada sisa biaya dari kelebihan dari belanja 16 ekor sapi, masih sisa di saya Rp10.256.000. Jadi monggo, jadi sisanya sudah saya bawa, ini uangnya kita apakan, monggo nanti kita kalau dulu yang waktu saya pegang itu dulu dibagi habis, kita berikan kepada orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Jadi mungkin kalau ini dibagi 100-an ya 100 orang, Pak. 100 orang. Kalau 200-an jadi 50 orang. Tetapi monggo kita rembuk bersama, akan kita apakan sisa dari belanja sapi yang setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Ribu itu saya rekap di buku kecil, saya jumlahkan, jumlahnya adalah yang tertera di laporan ini. Kira-kira itu Pak yang mau kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon maaf sekali lagi untuk korban notif, saya pribadi kurang puas. Artinya karena saya tahu beliau itu biasanya memang ceramah-ceramah seperti di kegiatan-kegiatan selain menjadi imam dan khotib. Itu saya tahu kalau beliau itu lepas teks, tapi ternyata begitu jadi khotib ini beliau menggunakan teks. Jadi kelasnya kiai itu menurut saya kurang pas. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada bapak-bapak maupun ibu-ibu, para jabat secara umum ya, atas imam dan khotib buat saya itu kurang pas. Dan ini juga masukan buat ya nanti siapapun yang jadi ketua. Ini saya minta untuk ke depan untuk mencari imam dan khotib itu jangan terlalu dekat. Ya, karena memang kalau sudah untuk Idul Adha, Idul Fitri, ini sudah nggak bisa, kurang 1 bulan aja itu sudah terlalu mepet. Mungkin di sini selaku ketua takmir itu sudah tentukan aja 2 bulan kasih apa saya ditugaskan oleh Pak Puku, terserah Pak Ibu atau saya, itu 2 bulan kita sudah ditugaskan untuk mencari imam dan khotib, sehingga kita juga nyarinya itu tidak montal-montal. Kalau kurang 1 bulan, apalagi paling sedikit 2 bulan lah atau 3 bulan seperti itu. Dan yang terakhir ini terkait pasca penyembelihan hewan di fasilitas umum. Kita tahu sampai saat ini ceretok-ceretoknya juga masih banyak ya, karena ini di depan masjid. Ini jangan sampai terlupakan, segera dibersihkan. Karena apa? Karena anak-anak kan sering main sepak bola di sini atau sering bermain lah. Itu sering masuk ke masjid ngambil bola ke atas dan sebagainya. Ini kan najis. Nah, ini mohon dapatnya segera dibersihkan, apa dengan cara kerja bakti atau memang menyuruh orang untuk membersihkan itu. Jadi sehingga najis-najis di sana juga bisa segera hilang. Seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama, kami sudah mengunci, terutama mudahi di luar panitia atau takmir. Karena panitia dan takmir di sini kalau saya hitung adalah sekitar 19 mudahi. Berarti kalau saya misalkan selebihnya 112 sudah kita kunci. Untuk tahun depan kita copy paste
Pak gimana untuk tahun depan? Wah wajib toh harga mati, tadi harga mati. Insya Allah ada yang optimis. Berarti kalau kita kalkulasikan evaluasi kita dengan tahun depan, saya yakin tahun depan adalah 17 sapi dan 19 kambing. Prediksi saya, karena saya sudah mengunci copy paste yang saya sampaikan kepada para mudahi. Yang kedua, tujuan filsafatnya apa? Untuk semakin ke depan, semakin besar, memperoleh daging yang lebih banyak dan cakupannya lebih besar. Jangan sebaliknya. Kita tahun kemarin sudah mencakup kemana-mana, Sirosanen, Pak Heru masuk, kemudian sekarang malah banyak yang kurang, nggak masuk. Jadi bukan saya menyalahkan, tapi ini tolong dievaluasi tahun depan, kira-kira kambing yang apa, sapinya benar-benar yang besar. Gitu. Jadi diestimasi tentang pengeluaran. Untuk divisi kupon perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu diketahui, bahwa kupon yang beredar itu sebanyak kupon aja ya 356, itu menyangkut ART, kemudian tukang becak, pemulung sampah, kemudian pribadi-pribadi, itu sebanyak 356. Dan mohon maaf, mumpung ingat kemarin Pak Ketua Takmir Pak Jijoko pada waktu pelaksanaan minta jumlah kupon yang beredar dan kira-kira berapa set yang akan dibagikan, tapi yang valid saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa kalau yang valid, karena pada saat itu satu ada ya, selama perjalanan kita nyembelih itu ada beberapa dari warga termasuk panitia yang memintakan untuk mungkin tetangga atau saudara. Jadi itu yang tidak bisa, kadang minta 3, minta 5, itu saya langsung beri. Jadi belum bisa saya jumlah. Kemudian juga tidak bisa jumlah juga untuk yang request. Mohon maaf Pak Lukman, yang request juga saya tidak bisa menjumlah berapa, karena menurut Pak Lukman itu selain 5 kemudian ada yang masih nambah katanya kan gitu ya. Ada yang itu ya, menusuk mesti ada kelirunya. Jadi kupon yang beredar 356. Kemarin pada waktu bagi-bagi saya sedikit menegur kepada ibu-ibu yang tahu-tahu memasukkan kesek itu sejumlah 14. Saya tidak tahu kalau Pak Imam yang sudah menyuruh, mohon maaf. Loh Bu, kok di lebokno dhewe saya gitu. 356, kemudian kata kupon itu adalah permintaan dari Bapak Kamalin. Tidak tidur sampai sholat Id. Ternyata beliau sanggup. Itu pun sebetulnya saya merasa dosa Pak, karena harusnya dia sholat. Monggo ini juga saya pikirkan kembali lagi ya. Saya pikirkan kembali lagi, seharusnya dia harus sholat itu. Ya. Kelanjutannya monggo bagaimana? Saya merasa dosa, sebetulnya saya merasa dosa. Ya, dengan uang 50.000 dia tidak melaksanakan sholat. Ya, monggo, saya pikirkan. Untuk tahun depan saya tidak mau cari orang lagi. Terus terang saya bacakan sekarang. Iya kan? Karena saya melarang orang tidak sholat dengan uang 50.000. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, keadaan kegiatan kemarin saya juga membantu Pak Koko, mohon maaf juga ada beberapa orang yang mengucapkan alhamdulillah Pak, tahun ini saya dapat ya. Tahun kemarin saya tidak dapat, sekarang saya dapat, alhamdulillah Pak Imam. Ini gak perlu saya sebutkan orangnya, toh warga kita juga.
dipegang kandang menjadi bagian daripada keamanan secara umum yang dipegang oleh komandan Bapak Imam. Namun statementnya beliau tadi tidak sholat kemudian menjadi dosa, ini bukan salah Pak Imam sebenarnya. Ini konsep keamanan memang pada saat sholat misalkan ada polisi jaga gitu, tidak sholat kemudian itu sebenarnya sudah ada standar operasi, memang sudah diatur. Jadi Pak Imam tenang saja gitu, tidak merupakan dosa. Tetapi kalau misalkan dibalik dengan ditambahi, jangan, kan itu bagian daripada keamanan. Jangan nanti yang tidak sholat nggak dikasih tambahan, yang nggak sholat dikasih tambahan, yang sholat enggak. Kalau bisa tahun depan nggak usah ada klasifikasi gitu Pak Ketua. Ya memang keamanan tugasnya pokoknya aman. Mau sholat mau enggak aman. Bagaimana 4 orang tersebut berkoordinasi? Mudah-mudahan yang Kristen yang jaga, yang Islam sholat, dibalik gereja yang Islam yang jaga. Tetapi karena ini sama-sama Islam, ya jadi tidak merupakan dosa. Apalagi ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau wajib benar-benar memang ini harga mati. Jadi ya tadi istilahnya saran, jadi bukan karena evaluasi yang sifatnya tetapi konstruktif gitu. Dan itu kalau misalkan kita melihat laskar ya di Mekah, di Medina itu mereka nggak sholat pada saat kita melakukan haji atau itu juga mereka juga memahami gitu ya, mungkin juga kaitannya sama imam-imam yang dianut oleh mereka itu juga bisa. Dan insya Allah ya karena memang tanggung jawabnya itu besar. Kalau nggak terjadi apa-apa pun nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau terjadi beneran gitu, nah nanti juga kaitannya sama tanggung jawabnya mereka gitu. Jadi istilahnya Pak Imam dalam hal ini istilahnya jangan terlalu merasa bersalah. Jadi bukan karena kamu nggak sholat tak bayar saya ketewon, enggak, bukan seperti itu. Paradigmanya itu bukan seperti itu. Tetapi tugas tanggung jawabnya itu seperti laskar-laskar yang ada di Mekah atau di Medina itu Pak. Ya mohon maaf Pak Imam. Yang terakhir mungkin Ibu-ibu silakan untuk kaitannya sama konsumsi gitu. Terima kasih Bapak Ketua. Kaitannya dengan divisi konsumsi, alhamdulillah sebetulnya secara umum sudah mencukupi semua ya, sudah lancar kemarin itu. Untuk yang sarapan panitia saya kira sudah disediakan oleh Bapak Lukman. Kemudian untuk mamiri dan makan siang panitia alhamdulillah juga sudah terpenuhi semua. Bahkan yang sholat di masjid yang bukan panitia juga ikut antri Pak. Masa tidak kita kasih kan, kita kasih waktu itu benar gini. Loh itu siapa? Itu sholat benar, tapi ikut antri juga ya udah tapi alhamdulillah cukup ya kemarin untuk nasinya juga. Mungkin itu aja. Jadi evaluasi ini adalah untuk semangat gironya kita untuk bisa ke depan itu lebih baik lagi. Jadi ini bukan menyudutkan salah satu divisi atau mungkin ini hanya evaluasi untuk bagaimana perbaikan ke depan. Kita lebih baik lagi. Saya kira itu untuk pembahasan hasil evaluasi ini. Kok nggak ada, saya nyatakan ditutup. Berikutnya saya kembalikan lagi ke sekretaris. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusi masukan-masukannya. Sekali lagi tujuan dari rapat kita malam ini adalah nomor 1 evaluasi, yang mana sekali lagi ini bukan mengevaluasi tetapi lebih untuk pembelajaran kita supaya kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya juga agenda acara malam ini adalah tasyakuran mensyukuri kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian dengan baik, dan juga mendoakan kita semua semoga amal baik Bapak Ibu semua menjadi keberkahan buat kita semua. Nah, setelah acara ini ditutup mungkin bisa dilanjutkan dengan doa supaya apa yang kita lakukan menjadi kebaikan amal baik buat kita semua. Monggo Pak Rasul bisa dipimpin doa.
شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين. حمد الشاكرين حمدا آمين. حمدا يوافي نعمك كثيرا زيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات، تقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات، وتطهرنا بها يا الله من جميع السيئات، وترفعنا بها يا الله عند كل الدرجات، وتبلغنا بها يا الله الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Oke, mari acara ini kita akhiri tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.